coba kita akan record. Oke, di sini udah nge-record ya. Wes piye dah? Udah minimize, jangan dikeluarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, oke, nama saya Lutfi Abizul Mufid dari jurusan PFTMO 5B dari Universitas IKIP Veteran Semarang. Nah, langsung saja ya. Pengertian KBK dan KTSP. 1. Pengertian KBK. Pengertian KBK, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu. Nah, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Nah, dengan demikian ini implementasi kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi peserta didik untuk belajar, menilai, dan mempengaruhi kebijakan umum, serta memberanikan diri berperan serta dalam berbagai kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang kedua, pengertian KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional atau BSNP. Ya. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2, yaitu 1. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan antoni luas pada satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang selanjutnya persamaan dan perbedaan KBK dan KTSP. Nah, 1. Persamaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK.
KBK adalah kurikulum yang bertujuan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam mengembangkan identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pertahunan, keterampilan, pengalaman, belajar yang membangun integritas sosial, serta membudidayakan dan mewujudkan karakter nasional. Nah, bersamaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Nah, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi, waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi itu penilaian. Nah, selanjutnya ada perbedaan kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, 1. Sistem belajar dengan modul. 2. Menggunakan keseluruhan sumber belajar. Yang ketiga, pengalaman lapangan. Yang keempat, strategi belajar individual personal. Yang kelima, kemudahan belajar. Dan yang keenam, belajar tuntas. Nah, sistem belajar dengan modul ini menggunakan modul sebagai sistem. Dalam hal ini, modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Tujuan utamanya sistem modul ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu dan fasilitas maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. Dan yang kedua, menggunakan keseluruhan sumber belajar. Nah, untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, peserta didik dituntut tidak hanya mengandalkan diri dari apa yang terjadi di dalam kelas, tapi harus mampu dan menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan. Dan yang ketiga, pengalaman lapangan. KBK lebih menekankan pada pengalaman lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara guru dan peserta didik. Keterlibatan anggota tim guru dalam belajar di sekolah memudahkan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dan yang keempat, strategi belajar individual personal. Belajar individual ini belajar berdasarkan tempo belajar peserta didik, sedangkan belajar personal itu interaksi edukatif berdasarkan keunikan peserta didik, ada bakat, minat, dan kemampuan atau personalisasi. Dan yang kelima, kemudahan belajar diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran individual
personal dan pengalaman lapangan, dan pembelajaran secara tim melalui berbagai saluran komunikasi. Dan yang terakhir ada belajar tuntas. Nah, merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam kelas dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar yang maksimal terhadap seluruh bahan yang dipelajari. Itulah persamaan perbedaan kurikulum KBK dan KTSP. Dan selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, ada pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, dan ada juga partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi, dan kepemimpinan yang demokratif dan personal, dan ada juga tim kerja yang kompak dan transparan. Nah, ada implementasi KTSP. Nah, 1. Menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, memiliki pendekatan yang tepat, dan membentuk kompetensi peserta didik dan meliputi. Dan keempat, kriteria keberhasilan. Yang terakhir ada pengembangan organisasi dan manajemen. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pengertian KBK dan KTSP. Dari saya terima kasih, dan menurut saya kedua kurikulum tersebut sama-sama mempunyai tujuan yang baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi dari sisi sistem dan proses pelaksanaannya di lapangan, saya menganggapi dan berpendapat bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih baik untuk diterapkan di Indonesia. Sistem dan proses yang digunakan oleh KTSP itu adalah sistem desentralisasi atau otonomi pendidikan, pengembangan dan menyusun sendiri muatan-muatan mata pelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap sekolah. Dengan demikian, KTSP menekankan pada proses kontekstual dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan serta dunia kerja. Terima kasih. Itu tadi video saya tentang kurikulum berbasis kompetensi KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Bila ada kesalahan harap dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.